semua mahasiswi Sekolah Tinggi Zawiyah Al-Quran. Kami di sini dari kelompok 10 mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang toleransi. Saya sebagai MC Muqaddimul Baramij pada pagi hari ini akan membacakan mata rantai kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka pelajaran pada kali ini dengan bacaan Bismillah. Semoga berjalan dengan lancar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang: toleransi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Dalam konteks dakwah yang merupakan kegiatan menyebarkan ajaran agama, toleransi menjadi sangat krusial untuk menghindari konflik dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Toleransi dalam berdakwah tidak hanya berfungsi untuk memperluas pengaruh agama tertentu, tetapi juga untuk menciptakan iklim damai dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah intoleransi yang sering muncul dalam masyarakat dapat menjadi penghalang bagi proses komunikasi antar umat beragama. Toleransi dalam berdakwah tidak hanya berfungsi untuk memperluas pengaruh agama tertentu, tapi juga untuk menciptakan iklim damai dan harmonis dalam masyarakat. Dalam makalah ini, penulis akan membahas pentingnya toleransi dalam berdakwah serta strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkannya. Rumusan masalah: pertama, apa pengertian toleransi dalam konteks berdakwah? Yang kedua, mengapa toleransi penting dalam proses dakwah? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan toleransi dalam berdakwah? Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan toleransi dalam kegiatan dakwah? Tujuan penulisan memahami konsep toleransi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan toleransi dalam konteks berdakwah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya toleransi, yakni untuk menggarisbawahi alasan-alasan mengapa toleransi sangat diperlukan dalam proses dakwah demi terciptanya suasana yang kondusif. Yang ketiga, menganalisis tantangan, yakni untuk mengenali berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan toleransi dalam dakwah. Yang keempat adalah mengusulkan strategi, yakni untuk memberikan rekomendasi dan strategi yang dapat diadopsi oleh para dai atau penggerak dakwah guna menciptakan toleransi yang lebih baik dalam masyarakat. Selanjutnya kita lanjut pada bab 2, yakni pembahasan, yang mana hal ini pemateri pertama kami persilahkan kepada Mbak siapa ini? Pemateri pertama saya pasrahkan kepada Mbak Fauzia, yang kedua dipasrahkan kepada Mbak Afwa Alfiani, yang ketiga saya pasrahkan kepada Kang Zuhad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pertama mengenai toleransi dalam berdakwah, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu toleransi. Toleransi secara bahasa diambil dari bahasa Inggris, yaitu tolerance, yang berarti membiarkan. Sedangkan menurut bahasa di dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti sifat atau sikap toleran, mendiamkan, membiarkan. Kemudian toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Misalnya agama, ideologi, dan ras.
Selanjutnya, menurut Tillman, toleransi adalah saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Di sini di dalam butir-butir dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu yang pertama, kedamaian itu adalah merupakan sebuah tujuan dan toleransi itu adalah metodenya. Yang kedua, toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Yang ketiga, toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Kemudian yang keempat, toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian. Yang kelima, benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Yang keenamnya, benih dari toleransi adalah cinta disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Yang ketujuh, jika tidak cinta maka tidak ada yang namanya toleransi. Selanjutnya, yang kedelapan, yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi. Yang kesembilannya, toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Jadi dari kesimpulan tersebut bahwa toleransi memiliki sikap bahwa toleransi itu adalah sikap seseorang di mana mampu membiarkan dengan lapang dada, menghargai orang lain, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian, bahkan terbuka terhadap pendapat orang lain, kemudian terhadap perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Di sini ada unsur-unsur toleransi. Dalam toleransi itu terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Jadi setiap manusia itu diberikan kebebasan untuk berbuat, untuk bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri, dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal, dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau tidak bisa direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan ini sendiri adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita lindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan setiap manusia, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Jadi untuk apalagi terutamanya dalam masalah hal agama, tidak bisa memaksakan orang lain harus masuk Islam atau orang lain harus masuk Kristen misalnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan kita semua, bukan hanya umat Islam tapi juga semua umat manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih agama yang mereka anut gitu. Jadi itu tergantung kepada manusianya sendiri, apakah mereka mau memilih Islam dan nanti di akhirat kelak mereka akan selamat, ataukah dia akan memilih agama yang lain dan di akhirat nanti tidak akan selamat. Itu kebebasan dari segi agama. Kemudian yang kedua, unsur-unsur toleransi yang kedua adalah mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. Karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat itu akan kacau. Yang ketiga, unsur toleransi yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Menghormati keyakinan orang lain di sini adalah berperilaku bagi toleransi antar agama. Namun, apabila dikaitkan dengan alam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok. Contoh misalnya dalam pengambilan keputusan seseorang untuk memilih organisasi pencaksilat. Sebagai individu yang toleran, seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan kelompok organisasi pencaksilat kita. Yang keempat, unsur-unsur toleransinya adalah saling mengerti. Jadi tidak akan terjadi ketika seseorang
sudah apa namanya, kalau misalnya di antara kita, di antara manusia tidak ada saling mengerti, maka tidak akan ada terjadi saling menghormati antar manusia. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah toleransi dalam kajian Islam. Toleransi dimaknai sebagai tasamuh di dalam bahasa Arab. Tasamuh itu merupakan pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Melalui hal ini, nilai-nilai toleransi diserukan di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dari pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengenai apa namanya dari ayat tersebut merupakan sebuah perintah kepada kita, kepada umat manusia untuk menghindari segala bentuk pemaksaan dan melarang umatnya untuk jangan menyulut perang. Apabila ada ketidaksamaan sebuah pandangan harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu menghargai satu sama lain, bukan menjadikan hal tersebut awal konflik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam mengajak kebaikan dengan cara yang baik agar ajakan dan seruan tersebut diterima dengan lembut oleh hati manusia, juga terkesan di hati mereka. Sebuah ajakan tidak boleh menimbulkan rasa cemas, gelisah, tidak nyaman, serta ketakutan karena orang yang berdosa karena bodoh atau tidak tahu hukum tidak tahu hukum, maka tidak boleh disalahkan dengan disebutkan secara terbuka sehingga dapat menyakiti hatinya. Kemudian di sini ada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis mengenai toleransi dalam berdakwah. Ayat-ayat toleransi dalam berdakwah disebutkan yang pertama adalah surat Al-Baqarah, artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Barang siapa yang ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh dan tidak akan putus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menekankan bahwa dalam beragama tidak boleh ada yang namanya paksaan, melainkan harus disertai dengan keyakinan dari hati. Ayat Al-Quran mengenai toleransi dalam berdakwah adalah surat Al-Ankabut, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya kami berserah diri. Mengenai ayat tersebut menekankan bahwa pentingnya berdialog yang baik dan menghormati perbedaan, terutama ketika berhadapan dengan ahli kitab. Yang ketiga, ayat Al-Quran mengenai toleransi dalam berdakwah di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersilaturahmi. Bersilaturahmi di sini memiliki arti yang memiliki makna saling bersosialisasi dengan yang lain, karena kita tahu ya bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa bersilaturahmi ataupun saling bersosialisasi dengan yang lain. Dalam ayat yang ketiga yaitu surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhir." Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tujuan dari perbedaan ini adalah untuk saling mengenal.
Kemudian kita jelaskan sedikit asbabun nuzul daripada ayat tersebut, bahwa asbabun nuzulnya adalah pada peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Hazreti Bilal ini beliau memanjat Ka'bah dan berseru kepada kaum muslimin. Jadi mengumandangkan azannya dari atas Ka'bah. Kemudian Ahbab bin Usaid ketika melihat Hazreti Bilal naik ke atas Ka'bah tersebut, beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewafatkan ayahku sehingga tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Sedangkan sahabat yang lain, Harith bin Hashim, beliau berkata, Muhammad menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini. Perkataan yang kasar tersebut itu ditujukan kepada Hazreti Bilal radhiyallahu an. Karena memang Hazreti Bilal ini disebutkan beliau merupakan orang Habasyah yang memiliki kulit hitam. Habasyah itu salah satu daerah di Afrika. Kata-kata tersebut dimaksudkan untuk mencemooh Hazreti Bilal karena warna kulitnya yang hitam. Maka dengan cemoohnya sahabat tersebut, datanglah malaikat Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan para sahabatnya kepada beliau. Mereka sehingga turun ayat yang tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukannya, pangkat, kekayaan maupun keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia mulai dari Adam dan Hawa, dan dari keduanya lah lahir manusia baru yang kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh dan merendahkan satu sama lain, tetapi untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa kepadanya, bukan yang kaya, terhormat, berpangkat tinggi, dan sebagainya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tidak melihat rupa maupun harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan juga amal kalian. Yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai toleransi di dalam berdakwah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis ini menekankan kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, serta mengajak orang lain dengan penuh kasih sayang. Yang keduanya adalah hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau mengutus seseorang, maka permudahkanlah dan janganlah engkau mempersulitnya. Gembirakanlah dan janganlah menakutinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan pendekatan yang lemah lembut dan tidak menakut-nakuti dalam berdakwah. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidaklah seseorang yang memberatkan agama ini kecuali ia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan tidak memberatkan seseorang dengan beban yang tidak bisa mereka tanggung. Melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, tampak jelas bahwa Islam mengajarkan pentingnya toleransi, berdialog, dan pendekatan yang baik dalam berdakwah. Dalam mendekati orang lain, penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan penuh kasih, serta menghormati perbedaan yang ada. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Al-Qur'ani untuk waktunya, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu batasan-batasan toleransi dalam dakwah. Konsep toleransi dalam perspektif Islam sangat ditentukan dengan hal-hal yang bersifat syariat. Artinya, ini menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah agama masih tetap memberikan legalitas terhadap istilah tolong-menolong, harga-menghargai, bahkan saling meringankan beban manusia dalam kehidupan. Selain itu, jika dilihat dalam perspektif pemaknaannya, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat toleran.
Kata toleransi sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap tanggung rasa, menghargai, membolehkan pendirian, pendapat, dan keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan konsep di atas, jelas bahwa toleransi merupakan kata sarapan dari bahasa Inggris tolerance, berarti sabar dan kelapangan dada. Adapun kata kerja transitifnya yaitu toleran yang berarti sabar menghadapi atau melihat dan tahan terhadap sesuatu, sementara kata sifatnya adalah tolerai yang bersikap toleran, sabar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Malik Salman, kata toleran berasal dari bahasa Latin yang berarti berusaha tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai. Baik dalam pengertian bahasa Indonesia maupun Inggris, tetap masih konsisten di mana adanya padanan kata toleransi adalah samana atau samuna. Maka kata ini berkembang dan mempunyai arti sikap lapang, dada, atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang berbeda. Dengan demikian, makna kata tasamu memiliki keutamaan karena melambangkan sikap pada pemuliaan dari diri dan keikhlasan. Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas, misalnya orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik konservatif atau liberal. Pada saat sila pertama dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak karena semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu semua orang berhak menghargai sehingga mata umat beragama. Oleh karena itu toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi berbeda dengan mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama lainnya. Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya, serta memberi kebebasan untuk menjalankan apa yang diaturnya dengan tidak sinkretisme dan bukan pada prinsip agama yang toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain, yaitu yang pertama dasar kepada agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipercayainya. Yang ketiga, tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, antar umat bagaimana dapat diwujudkan sebagaimana tersebut di atas, tetapi bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukan antara kepentingan sosial dan akidah. Dalam melakukan toleransi ada batasan-batasan tertentu. Seperti yang diucapkan oleh Abi Mahsum menjelaskan bahwa batasan toleransi itu ada pada keyakinannya masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Buddha, dan agama lainnya. Bukan karena dia Kristen, Buddha, atau Hindu, tapi Islam mengaku mereka sebagai umat Allah, ciptaan Allah yang wajib tersebut. Islam mewajibkan untuk saling menghormati sesama umat beragama. Dari pendapat yang disampaikan oleh Ali Maksud ini tentang batasan toleransi ini membuktikan bahwa umat beragama bertoleransi dan menghormati orang lain memandang apa agama yang dipeluk oleh orang tersebut, melainkan dengan melihat bahwa dia adalah umat Allah atau Allah yang toleransi antar umat beragama bukan sinkretisme seperti yang telah dijelaskan di atas. Toleransi tidak dibenarkan dengan mengakui kebenaran semua agama, sebab orang salah kaprah dalam artikan dan melaksanakan toleransi. Misalnya, ada orang yang rela mengorbankan syariat agama dengan tidak minta izin pada tamunya untuk sholat malam, menunggui tamunya karena takut dibilang tidak toleransi dan tidak menghargai tamu. Bukan seperti ini yang diinginkan dalam toleransi. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan ini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah atau dogma masing-masing agama, melainkan hanya menyangkut amal sosial antar sesama insan sosial, sesama warga negara, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Setiap agama mempunyai
ajaran sendiri-sendiri dan pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan kepada penganutnya. Salah satu tujuan pokok ajaran agama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain tujuan pokok menuntut meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran atau pengaruh lain yang membuat akidah mereka tidak murni lagi. Begitu juga dengan agama Islam, agama samawi yang ajarannya berasal dari Allah, tidak mengikuti adanya pencampuran ajarannya dengan ajaran lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Islam telah memberikan batasan-batasan pada umatnya dalam melaksanakan hubungan antar sesama manusia. Apalagi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama, Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia, guna dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Dalam kitab suci Al-Quran ini terdapat aturan tentang batasan-batasan dalam toleransi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bunyinya dari surat Al-Mumtahanah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Yang mana artinya sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dengan ayat ini, Allah memberi peringatan kepada umat Islam bahwa toleransi itu ada batasan. Toleransi antar umat beragama tidak boleh dilaksanakan dengan kaum atau golongan yang memenuhi umat Islam, memusuhi umat Islam karena agama, dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya. Kalau yang terjadi demikian, maka umat Islam dilarang untuk bersahabat dengan orang golongan tersebut. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang demikian itu, Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada umat Islam untuk berjihad dengan jiwa, raga, dan harta bendanya untuk membela agamanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana dari surat Al-Baqarah ayat 190, yang mana bunyinya waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di samping itu juga, Allah memberikan batasan toleransi itu hanya sebatas pada kepentingan sosial atau kepentingan duniawi saja. Tidak boleh menyangkut pautkan dengan masalah akidah agama. Hal ini jelas Allah berfirman di dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu Nabi diajak oleh kaum musyrik Mekah untuk mengadakan kompromi agama. Mereka kaum musyrik mengajukan syarat yang tidak bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang syaratnya yaitu dengan mengadakan ibadah secara bergantian. Maksudnya, jadi pada waktu itu tentu kaum musyrikin melakukan ibadah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi sebaiknya juga Rasulullah SAW harus melakukan ibadah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Berdasarkan dengan syarat ini, secara tidak langsung Allah melarang keras adanya kompromi agama serta memberitahu kepada umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam tidak mengenal toleransi dalam hal keimanan dan kepribadian. Hal ini sudah tidak bisa diganggu-gugat, sebagaimana umat Islam harus bisa melaksanakan semua itu agar tidak tersesat. Jadi, toleransi pada dasarnya yaitu merupakan upaya untuk dapat ditekan. Toleransi juga salah satu pokok masyarakat egalitarian, yang dimana keanekaragaman budayanya, etnisnya, bahasa, dan sejenisnya bukan menunjukkan bahwa secara kodrat yang satu lebih baik dari yang lain, melainkan agar masing-masing saling mengenal, memahami, dan bekerja sama. Untuk itu diperlukan sikap saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai. Terbukti dan lapang dada. Telah merupakan agama yang toleran terlepas dari batasan-batasan yang menganggap Islam tidak toleransi merupakan keputusan yang terburu-buru dan kurangnya kajian antara sangat penting dalam kehidupan antar umat beragama. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri yang terakhir, yaitu rekan saya,
Terima kasih. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil alih kepada moderator. Ini etika dakwah kepada non-muslim. Yang pertama, menggunakan hikmah dan pendekatan yang bijak. Ya, ini harus muraqabah, mendekati dengan bijak. Maksudnya gimana? Bijak ya tetap pada pendiriannya masing-masing. Yang kedua adalah menghormati keyakinan dan perbedaan. Yang ketiga adalah menunjukkan akhlak yang mulia. Yang empat, bersikap sabar dan tidak menghakimi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang lembut dan menghindari kekerasan. Yang keenam adalah menyampaikan kebenaran secara jelas dan terbuka. Yang ketujuh adalah menghargai kebebasan memilih. Yang kedelapan, berdakwah dengan cinta dan rahmat. Lanjut, Mbak. Maksudnya menggunakan hikmah dan pendekatan yang bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi orang yang didakwahi.
Hikmah dalam berdakwah berarti menggunakan cara-cara yang sesuai, sopan dan penuh pengertian. Yang kedua, menghormati keyakinan dan perbedaan. Seorang muslim yang berdakwah harus menghormati keyakinan orang lain, tidak boleh memaksakan Islam. Ini sejalan dengan prinsip bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah 256, tidak ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Menghormati keyakinan orang lain adalah bagian dari menjaga hubungan yang baik dan menunjukkan Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian dan saling menghargai, yang dirahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah menunjukkan akhlak yang mulia. Dakwah yang efektif lebih sering dilakukan melalui contoh perilaku. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan akhlaknya yang mulia, dan itu menjadi salah satu daya tarik bagi banyak orang untuk memeluk Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Nah, yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang lembut dan menghindari kekerasan. Islam mengajarkan untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang lembut dan menghindari kekerasan. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan lembut kepada Fir'aun. Meskipun Fir'aun adalah seorang yang sangat keras kepala, ini menunjukkan bahwa dakwah harus mengedepankan pendekatan yang lembut dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. 6. Menyampaikan kebenaran secara jelas dan terbuka. Penting bagi seorang dai untuk menyampaikan pesan Islam dengan jelas dan terbuka, tidak menutup-nutupi kebenaran. Namun, pesan ini harus disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh non-muslim. Yang ketujuh, menghargai kebebasan memilih. Setelah menyampaikan dakwah, seorang dai harus menghormati keputusan individual untuk menerima atau menolak ajakan tersebut. Islam mengakui kebebasan beragama dan keputusan akhir ada pada masing-masing individu. 8. Berdakwah dengan cinta dan rahmat. Dakwah harus dilakukan dengan cinta dan rahmat, bukan dengan niat untuk memenangkan argumentasi atau memaksakan kehendak. Pendekatan ini lebih cenderung membuka hati non-muslim untuk mendengarkan dan memahami ajaran Islam. Dalam semua aspek-aspek dakwah, penting bagi seorang muslim untuk selalu mengingat bahwa tujuan dakwah adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh hidupnya. Dakwah dilakukan dengan etika yang baik, tidak hanya membawa manfaat bagi penerimanya, tetapi juga memperkuat citra Islam sebagai agama yang damai dan penuh kasih. Lanjut pada bab 3, penutup. Sebagai penutup, yakni kesimpulan, dakwah tentang toleransi dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis dan saling menghargai. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada semua manusia, insan, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau budaya. Nilai-nilai toleransi ini harus menjadi inti dari dakwah kita, terutama di tengah masyarakat yang semakin plural. Dengan menyebarkan pesan-pesan toleransi, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Melalui dakwah toleransi, kita dapat mewujudkan visi Islam yang damai dan inklusif, yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan dan memperkuat persaudaraan di antara sesama manusia. Sekian dari kami kelompok 10. Mungkin ada muskilan daripada audien, segera diutarakan. Memohon maaf kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, khususnya pada teman kami kelompok 10. Karena saya di sini punya tugas, saya izin keluar duluan. Sekian, saya pasrahkan kepada Mbak Fauzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Asyari yang sudah menyampaikan. Baik, untuk teman-teman semua, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat menghindari stereotip negatif dalam berdakwah kepada kelompok minoritas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanggapi non-muslim yang selalu menjudge atau memframing bahwa Islam itu keras, intoleran, atau bahkan teroris. Mungkin untuk pertanyaannya, Mbak Afwa, apakah bisa menjawab terlebih dahulu atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mau menjawab sedikit bagaimana kita dapat menghindari
stereotip negatif dalam berdakwah kepada kelompok minoritas. Jadi salah satu upaya yang harus kita lakukan supaya tidak bisa menepis juga bagaimana pandangan-pandangan negatif dari kelompok-kelompok minoritas pada kita yang berbeda mungkin. Salah satunya yaitu menambah pengetahuan, wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadapi dengan tenang dan santai gitu. Karena ilmu pengetahuan juga mungkin bisa menjadi sebab dan jalan agar kita bisa menghadapi beberapa kelompok minoritas yang tidak sesuai dengan apa yang kita dakwahkan. Lalu ada juga dengan menumbuhkan toleransi dan empati. Mungkin bisa dengan secara adab dan akhlak menerima dan mendengarkan, berbincang dengan lebih baik, dengan ilmu dan adab. Adapun juga pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menanggapi non-muslim yang selalu menjudge atau memframing bahwa Islam itu keras, toleran, intoleran, atau bahkan teroris. Kalau saya pribadi, dari guru-guru saya, daripada Syarifah, daripada Habaib, banyak dari murid-muridnya yang selalu bertanya, Ustazah, bagaimana kami selalu dituduh teroris, kami selalu dituduh intoleran, bahwa kami Islam adalah agama yang keras. Beliau berkata bahwa orang-orang yang berilmu ini, yang menurut saya berilmu dan sangat tinggi ilmunya, Masya Allah, yang kedekatannya dekat sekali dengan Allah, mereka selalu berpesan kepada kami, murid-muridnya, untuk tidak mengikut campuri. Karena pada kenyataannya, Islam itu sendirilah yang akan menjadi cahaya bagi setiap orang yang sudah akan Allah datangkan hidayah kepada mereka semua. Jadi nggak perlu banyak omong, karena secara gamblang bahwa orang yang banyak berbicara itu untuk membela dirinya sendiri. Seringkali malah menimbulkan banyak permasalahan, banyak pendapatan. Jadi hal yang harus dilakukan menurut dari pesan-pesan guru-guru saya adalah untuk diam dan tidak banyak menanggapi dari banyaknya tanggapan-tanggapan dari orang-orang luar yang mengatakan bahwa Islam itu keras, intoleran, dan bahkan teroris. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang perlu saya jawab. Mungkin selebihnya teman-teman sekalian semua atau rekan saya, Kak Audia, bisa lebih memberikan materi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kak Alfa atas jawabannya. Untuk jawaban yang kedua tadi mungkin akan sedikit saya ini lagi ya, jelaskan lagi bahwa Islam itu memang tidak mengajarkan ajaran yang keras seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan contoh yang sangat baik dengan cara yang lembut gitu dalam berdakwah. Adapun orang-orang yang bertanya dengan hal-hal yang eh, dari segi berdebat misalnya seperti itu memang tidak disarankan. Maksudnya contohnya kita ambil contoh misalnya di dalam kehidupan Rasulullah SAW itu pada saat itu banyak orang-orang kaum musyrikin selalu bertanya mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai agama Islam seperti ini. Tapi ketika Rasulullah SAW menjawab apa yang mereka pertanyakan, bahkan Rasulullah menunjukkan setiap mukjizat-mukjizat itu tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mereka bertanya seperti itu hanya sekedar untuk menguji saja. Makanya untuk kita sebagai umat Islam kalau dari saya pribadi kita hindari yang namanya berdebat, namun yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita berdakwah dengan perilaku kita gitu, karena berdakwah dengan perilaku itu akan lebih masuk, akan mudah dipahami oleh orang lain gitu. Semisal ketika kita bersikap jujur kepada orang lain, kemudian bersikap santun, maka orang yang melihat sikap kita sebagai gambaran seorang muslim akan lebih menarik perhatian orang-orang non muslim. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya.
Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak siapa tadi? Pak Muhammad Aminun, yaitu bagaimana cara konkret kita untuk memulai mengenalkan agama Islam atau tauhid kepada umat non-Islam di sekitar kita. Kepada Mbak Afwa, apakah mau menjawab terlebih dahulu? Dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, bagaimana? Saya izin, Pak. Oh iya. Ya, Kak. Juga atau ya, apa namanya, menanggapi tentang tadi yang disampaikan Kak, kalau nggak salah tadi Kak Fauziah ya, yang membacakan ayat wajadilhum dilati ya ahsan ya, ketika kita berdebat dengan cara yang baik ya. Nah, ini masih hot-hotnya nih, masih panas-panasnya, masih viral-viralnya, dan saat ini juga sedang ada yang namanya debat ilmiah di YouTube yang bertempat, yang offline-nya itu di Jakarta di Gedung Robitoh Alawiyah ya, tentang debat ilmiah tentang keabsahan nasab ya gitu. Nah, kemudian coba kita lihat bersama ya, dan kita perhatikan seksama yang saat ini terjadi, bahwa sang penemu sang yang penemu tesis ya, yang tes ini kita sedang kita apa namanya di apa bahasanya, klarifikasinya pas diskusi. Ini malah tidak hadir Kak ya. Malah tidak hadir. Kira-kira ini ya, dia yang buat rumusan masalah ya, dan dia yang sudah mengajak untuk berdebat kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Tapi ketika dia diajak untuk berdebat, ya, dia malah nggak hadir sudah 2 kali berarti Kak. Sekarang itu dia nggak hadir. Nggak tahu nanti hari Senin, hari tanggal berapa itu di UIN Semarang. Nah, ini kira-kira ya, kira-kira nih dari teman-teman yang presentasi ini, ya kelompok 10 ini, tanggapannya bagaimana dengan fenomena seperti ini, ya? Yang mana beliau kan dikatakan bahwa sudah jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Dan ini membuat gaduh pastinya, ya, gaduh kepada masyarakat Indonesia pada khususnya gitu. Dan ini sudah jadi apa namanya, kabarnya sudah menyebar sampai luar negeri ke Yaman dan banyak, dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam gitu loh. Lagi saya minta tolong pendapatnya kakak-kakak semua yang pemateri ini ya. Ini bagaimana tanggapan Anda dengan, saya sebut aja ya, Kiai Imad ini seperti ini, bagaimana itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah yang masih hot juga yang kemarin tentang adzan misa ya, dari Pak Paus ya, mengadakan perjalanan misa di Indonesia kalau nggak salah 4 hari Pak ya. Pokoknya tanggal 5 itu ya sini ya. Nah itu apa namanya, dari Kemenak menyebarkan surat edaran atau surat perintah kepada Kominfo, bahwasanya nanti ketika parade acara misa itu dimulai dari, kalau misalnya dari jam 5 sampai jam 7 kalau nggak salah, jam 4 itu jam 7 malam gitu, itu adzan maghribnya itu diganti menjadi running red tag ya, jadi menggunakan teks saja, menggunakan teks warna merah tanpa ada audio adzan. Nah, ini akan terjadi perbedaan pendapat. Satu, ada yang mengatakan yang dari yang dari Kemenaknya itu tidak apa-apa, tidak masalah karena bentuk penghormatan. Ya, ini yang dari pendapatnya dari Kemenak gitu. Karena salah satu penghormatannya begitu. Tapi ada sisi lain atau orang juga yang berpendapat bahwa ini tuh tidak perlu bentuk penghormatannya dengan cara menghilangkan audio adzan. Bahkan itu menandakan bahwa kita jadinya tidak intoleransi gitu. Jadi apa namanya, dia memberikan solusi tidak apa-apa menggunakan adzan, paling adzan berapa lama sih, 2 sampai 3 menit saja gitu kan, nggak bakal mengganggu gitu. Dan bahkan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia itu adalah apa namanya, penduduknya ya, masyarakatnya itu toleransi beragama. Jadi
ibadahnya misalnya tetap berjalan, adzannya pun juga berjalan. Kalau seumpama adzannya diganti running as, seakan-akan itu menimbulkan apa namanya itu kayak apa ya, bukan diskriminasi, kayak apa ya, value-nya itu di masyarakat yang awam ya, yang itu tadi nanti bisa jadi permasalahan gitu loh. Jadi bisa dimanfaatkan juga pada sama orang-orang yang itu tadi, intoleransi itu tadi. Nah, ini saya juga mau bagaimana pendapat kakak-kakak semuanya tentang dua itu tadi. Yang pertama debat ilmiah, dan juga adzan maghrib diganti dengan running text ya ketika pas ada acara misa kemarin. Terima kasih Kak. Ini jadinya bentuk pernyataan atau pertanyaan, Mas? Maksudnya bagian pertanyaannya seperti apa? Karena yang tadi kan di apa namanya, pertanyaan yang pertama atau yang kedua gitu, maksudnya agak sedikit ini bingung Aku gitu. bingung ya. Ya, itu Boleh tadi. diulangi lagi bagaimana pertanyaan yang Maaf, jelasnya? maaf Kak, kayaknya Kalau ini tadi bukan terlalu panjang pertanyaan. gitu maksudnya. Kayaknya saya ini bukan pertanyaan ya, tapi pendapat ya. Pendapat Iya, tentang betul. Kiai Imaduddin dan bagaimana dengan kata toleransi saat Paus Fransiskus kemarin datang ke Indonesia, lalu pemerintahan Indonesia meminta untuk merunning tekskan azan di setiap TV. Ya begitu ya. Betul Kak, betul. Jadi saya minta pendapat Kakak nih. Menurut saya Sangat penting banget nih bagi kita semua, ini namanya masih hot ya gitu. ya, betul. Saya juga termasuk orang yang dari kemarin terus memperhatikan Kiai Imad dan dari Nasab Ba'alawi. Begitu. Beberapa kali diundang, bahkan dari pertama kali yang Habib Hanif dengan Gus Wafik, sering kali mereka mengadakan apa namanya tempat debat yang mana Kiai Imaduddin itu tidak datang dan hanya mengutus salah seorang muridnya. Yang maka terjadi dari situ banyak kedangkalan, banyak kebohongan, banyak tipuan-tipuan di mana dari statement-statement para murid-muridnya Kiai Imad dipatahkan oleh Habib Hanif dan juga Gus Wafik. Begitu. Jadi menurut saya, pendapat saya yang sering lihat berita ini di mana-mana, termasuk di TikTok, tapi belum masuk ke TV ya. Menurut saya karena kita juga nggak bisa nggak bisa ikut turun andil, tapi menurut pandangan saya yang selalu mengikuti berita-berita ini, beliau Kiai Imad ini yang menurutnya adalah tokoh agama di Indonesia ini juga yang menyebarkan fitnah berupa Nasab Ba'alawi ini yang juga sudah terjadi dari zaman dulu. Para kiai-kiai, para ulama-ulama, para habaib mengatakan bahwa Nasab Ba'alawi ini sah menurut para ulama-ulama besar, bahkan Kiai Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah yang ada di mana ya, di luar negeri itu. Bahkan Habib Umar bin Al-Hafidh juga berkata untuk terkait Nasab Ba'alawi ini, jika orang tidak meyakini bahwa adanya Ba'alawi di Indonesia ini, bahkan di seluruh penjuru dunia ini, bahwa keturunan Rasulullah itu terputus dari keturunan Sayyidina Musa Al-Muhajir, maka itu jadi pendapat yang sah untuk mereka untuk meyakini itu, tapi tetap bahwa nasab Ba'alawi, bahwa nasabnya Rasulullah SAW itu benar adanya untuk sampai sekarang ini, dan adanya tes DNA yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu menurut saya kurang fair ya, karena memang terlalu jauh jaraknya dari nasab-nasab yang sekarang ini sampai kepada Rasulullah. Tapi menurut para ulama-ulama besar yang dulu-dulu, saya lupa nama-namanya, beliau-beliau ini juga pengarang kitab, termasuk dari Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU juga, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwa benar adanya nasab Ba'alawi itu ada sampai hingga detik ini gitu. Jadi ulama-ulama besar dulu berpendapat bahwa nasab Ba'alawi itu masih ada sampai detik ini. Maka dari pendapatnya Habib Hanif saat mengulas kembali isi dari tesisnya Kiai Imad, itu ada dari salah satu kitab yang mana kitabnya itu bukan milik dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang mana
mereka semua adalah ulama besar, melainkan adalah tokoh-tokoh Wahabi yang dimana mereka benci, teramat benci kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini jelas ya, maksudnya Kiai Imad itu hanya menurut saya pribadi, saya memang benar pecinta, saya muhibin, tapi bukan berarti saya statement, ini kan pendapat ya, maaf. Jadi menurut saya ini Kiai Imad ini bukan untuk diakui atau dibenarkan atas tesisnya, melainkan beliau menginginkan pemecah belahan. Terlebih dari beberapa dari berita-berita bahwa Kiai Imad ini bukan memang benar tokoh agama, tapi ada dendam pribadi kepada para Ba'alawi. Begitu. Nah, adapun ada beberapa alasan beliau tidak hadir, ini menurut saya menunjukkan bahwa beliau tidak konsisten, bahwa beliau juga tidak bisa memenuhi atau memberikan dengan jelas kepada seluruh umat Indonesia apa ilmu yang benar dia telah lakukan, maksudnya dari apa yang sudah dia statementkan di dalam tesisnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dalam alasan beliau tidak pernah hadir setiap kali Rabi Toha Alawiyah mengundang. Buat yang tanggal 10 ini saya juga nggak tahu nih. Beliau kan bilangnya nggak mau di Rabi Toha Alawiyah, sekarang pindah mau ke UIN. Nah, kita tunggu aja nanti kita bahas minggu depan bagaimana tanggapan dari Kiai Imad gitu terkait Kiai Imad. Gimana, Ustadz Yusron? Apa saya berat-berat ya? Maaf. Bagus Kak, itu kan menurut pendapat kakak pribadi ya, nggak masalah karena pendapat kan semuanya bebas-bebas gitu kan. Selanjutnya untuk yang misa bagaimana Kak? Yang azan seperti ya. Ya, terima kasih loh. Sebelumnya sudah dibuat. Gimana suaranya putus-putus ya? Oh ya, maaf. Gimana, sudah jelas suara saya? Ya, yang terima kasih Kak tadi untuk jawaban yang debat Indonesia ini ya, Imad sudah jawab karena namanya pendapat pribadi tidak apa-apa, nggak masalah karena setiap orang bebas berpendapat gitu. Dan yang azan nggak terkait dengan azan tadi silahkan dijawab dulu Kak. Izin menjawab, Ustadz Yusron. Silakan Kak Muhammad Zuhad. Okay. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, ngomong sedinotok, cuman sehari aja, nggak apa-apa sih menurut saya. Soalnya besok-besoknya kan tetap kita bisa azan juga kan, bukan selamanya, cuman satu hari aja. Menurut saya nggak apa-apa. Gimana, Ustadz Yusron? Nah, bukannya kalau itu kayak adanya salah satu bentuk diskriminasi ya? Maksudnya gini loh. Kan maksudnya kan cuma sehari aja, Ustadz. Kan nggak sampai selamanya gitu. Iya betul, sehari. Cuma bagi masyarakat kita yang mana tiap harinya di TV itu ketika pas adzan maghrib di sudah terbiasa dengan yang namanya itu adzan menggunakan audio ya. Kalau seumpamanya ya kita posisikan kita sebagai paus contoh. Kira-kira nih ya posisi kita sebagai paus ya, akankah kita yakin ya atau bahkan ingin bahwa negara ini ketika adzan maghrib menggunakan audio gitu loh. Jadi kita harus lihat perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi dan saya yakin juga bahwa paus ya Bandung Raya akan tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Bandung, dipersilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna.
Untuk tipe 2 stasiun Bandung berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Stasiun Bandung. Maaf Kak, ini untuk mikrofonnya selain yang bertanya, tolong dimatikan ya, karena yang lain tidak jelas. Siapakah nih lah Kak Rizkia, tolong di off-kan dulu ini mikrofonnya. Baik Kak, ya saya lanjut Kak ya. Mungkin karena sudah mau sebentar aja. Ini pendapat saya pribadi ya. Saya yakin ya bahwa Paus itu tidak minta kalau azan itu diganti dengan running red text ya, red text menggunakan itu teks itu ya. Jadi ya sewajarnya saja gitu loh. Penghormatan tetap penghormatan ya, kita terima, kita jamu dengan Tapi kan itu cuma di komunikasi. TV aja Kak, cuma di azan-azan di masjid-masjid masih dibolehkan kan? Gimana? Maksudnya yang tidak dibolehkan cuma di televisi aja kan? Yang di masjid-masjid masih dibolehkan. Nah, betul ya. Tapi ya, TV di Indonesia itu bisa disaksikan langsung oleh seluruh dunia, bukan hanya kita saja gitu loh. Jadi itu jadi apa ya? Jadi tontonan ya. Tapi saya kalau pas azan maghrib tidak nonton TV Kak. Soalnya Oh, saya iya, kalau betul. azan Tapi maghrib maaf pasti ke masjid. Nah, kemarin gitu. saat pause ini masih ada kok azan di beberapa channel TV. Masih ada azan. Iya benar. Dan itu Ya, biasa, betul. izin menambahi juga. Biasanya kalau ada streaming bola, kalau waktunya azan itu juga biasanya di running text. Dan itu biasa saja, nggak ada yang gembar-gembar membesarkan hal ini. Atau juga orang itu lihat azan itu kalau nggak di HP ya dengerin di mic masjid kan. Iya, Itu. betul. Yang kalau kita Terus juga masalahin itu kalau di masjid sudah tidak dibolehkan gitu, kita maaf, bisa. tapi maaf sebelumnya, jangankan saat ada pause gitu. Di beberapa channel TV pun juga mereka ada yang tidak menayangkan azan. Jadi intinya keluarga-keluarga saya juga, maaf salah satunya. Jadi kalau misalnya pengen nemu azan nih, saya kan pernah tinggal di Lampung nih. Di Lampung kan jarang tuh masjidnya, jarang-jarang jauh-jauh. Jadi buat ngedengerin azan kan rata-ratanya di TV. Misal saat ke SCTV, ini bukan berarti SCTV nggak ada ya. Maksudnya kayak contoh, SCTV ini nggak ada, putar balik ke Metro TV, oh yang ada azan. Jadi kayak gitu tuh maksudnya. Jadi menurut saya ya, saya juga kita semua juga tidak bisa mengatur pemerintah. Karena yang terjadi pada saat ini pun juga tidak bisa kita atur, bahkan demo yang ke jalan-jalan pun tidak bisa mengubah peraturan. Jadi intinya kembali lagi, nah nanti kalau kita semua menjadi pemerintah, maka jadilah adil dalam berbagai hal apapun. Jadi maksudnya terkait azan ini, menurut saya yang terjadi kemarin ini ya mungkin sah-sah saja buat mereka. Tapi beberapa untuk orang-orang lain juga tidak sah. Tapi buat orang yang gak mau ribet, ya tinggal cari channel lain aja. Karena kemarin waktu ada pause juga, beberapa channel masih menayangkan azan kayak gitu loh. Jadi permasalahan azan ini tidak mesti harus dipanjangkan menurut saya pribadi. Setuju banget saya dengan pendapatnya Mbak Afwa ini. Izin menjawab terkait azan seperti ini. Kalau untuk masalah mengumandangkan azannya di TV, oke mungkin jawabannya seperti yang teman-teman kami sampaikan gitu. Ketika ada satu channel yang nggak mengumandangkan azan, maka kita cari yang lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya contoh dalam sebuah di suatu daerah, ketika ada orang non muslim datang seperti halnya yang sekarang terjadi gitu misalnya, terus di daerah tersebut itu dilarang gitu, misalnya contohnya dilarang mengumandangkan azan gitu. Nah itu kan yang disebut dengan intoleransi gitu, bukan toleransi dalam hal agama lagi, tapi ini sudah melewati batas toleransi gitu. Ini sepertinya sesuai dengan makalah yang tadi disampaikan oleh Mbak Afwa, bahwa itu salah satu contoh yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu
turun surat surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ke 6, yang mana ayat yang terakhir itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu asbabun nuzulnya itu bagaimana? Jadi pada saat itu ada orang-orang kaum musyrikin, mereka meminta bernegosiasi kepada Rasulullah, mereka meminta supaya katanya kami boleh gitu melakukan apa yang Rasulullah dan sahabat lakukan, seperti hanya mengikuti sholat, mengikuti apa gitu yang orang Islam lakukan, tetapi dengan syarat kalian juga harus mengikuti apa yang kita lakukan begitu. Nah, di situ jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai orang muslim mengikuti apa yang orang lain lakukan. Maksudnya itu ketika toleransi, yang disebut dengan toleransi itu sudah melewati batas agama, maka itu tidak diperbolehkan. Maka disitulah turunnya ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi kurang lebih seperti itu yang tadi dipertanyakan oleh Mas Muhammad Yusron, bahwa mengenai azan ketika bagaimana pendapatnya gitu kalau misalnya azan itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya, jadi ada dua ini mungkin ya, ada dua konteks gitu. Kalau misalnya azan di TV ya mungkin bisa cari channel yang lain, tapi kalau misalnya yang dilarangnya itu di suatu daerah, misalnya di kehidupan yang ya misalnya di sebuah daerah gitu, kayak misalnya contoh di Jakarta ini nggak boleh nih dikumandangkan azan karena mau dibacakan misa misalnya kayak gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkannya itu gitu, karena yang disebut dengan toleransi itu tidak melewati batas agama itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sudah jelas ya untuk pertanyaannya, atau ada lagi kah yang mau menambahkan? Ini sudah azan zuhur, jadi tidak bisa lama lagi. Tadi Kak Aminun bertanya apa tadi Kak? Kak Aminun tadi, silakan. Bagaimana cara konkret kita untuk memulai mengenalkan agama Islam atau tauhid kepada umat Islam, kepada umat non-muslim di sekitar kita? Izin menjawab. Maaf Kak, maaf dulu semuanya. Kayaknya kita kan lagi ngomongin toleransi nih. Berhubungan sekarang azan, kita juga harus toleransi dengan agama kita sendiri. Jadi azan dulu ya semuanya. Siap, Kak. Ini Kak, untuk kuliah metode dakwah ini kan jadwalnya sampai jam 12 ya, sedangkan sekarang udah waktunya azan gitu. Udah 1 jam lebih sebetulnya. Apakah mau diselesaikan saja, terus nanti mungkin bisa dilanjut di grup, ataukah setelah sholat sekarang terus nanti mau dilanjutkan lagi gitu, atau bagaimana? Diselesaikan langsung saja, Kak. Silakan Oke, Kak, kalau tergantung ya. moderatornya Kak, tergantung moderator karena moderator yang bertanggung jawab atas berjalannya acara Kak. Iya, maksudnya cuman mungkin dari teman-teman gitu ada pendapat lain, apakah mau dilanjutkan dari segi ininya berdebatnya, mungkin ada yang belum puas atau bagaimana gitu. Kalau semisal dari pertanyaan kemudian jawaban tadi sudah jelas, dan insya Allah mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi,
bisa kita tutup saja gitu karena waktunya berbarengan dengan waktu ini. Baik, kalau gitu kita akhiri saja presentasi kali ini. Terima kasih banyak semuanya atas kontribusinya. Terima kasih atas yang bertanya ataupun yang memberikan jawaban. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami kalau ada masih yang kurangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.